Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Samudra MV14. Wela. Kali ini sob, kita akan bahas ya ini tentang Red Bull lagi Ninja 250 karbu. Coba kita bahas seberapa menakutkannya melihara Ninja 250 karbu. Wela. Soalnya kenapa buat video ini? Karena jujur ini sob, di era sekarang ini Ninja 250 karbu ini tuh diklaim sebagai motor yang penyakitan, terus motor yang rewel, ribet lah terkait dengan perawatannya dan lain sebagainya. Nah, kita bahas habis nih di sini ya. Oke, jadi Ninja 250 karbu ini kalau menurut gua ya, kalau dibilang rewel ya memang butuh perhatian khusus ya daripada kelas 250 cc yang lain gitu. Cuma Ninja 250 karbu ini itu juga kalau ngerawatnya bagus dia nggak akan rewel juga gitu. Jadi tergantung pemiliknya lah ya, tergantung pemiliknya. Pemiliknya tuh bisa membuat motor kalian sesuai dengan apa yang kalian rawat. Lah gitu. Jadi selama gue make ini udah hampir 5 tahun make Ninja 250 karbu ini, dan so far oke. Jadi kalau masalah rewel di mesin nggak pernah ya, nggak pernah sama sekali rewel di mesin, itu nggak pernah. Cuma kalau part-part yang rentan itu iya. Nah, ini yang kita bahas. Jadi kalau kalian melihara Ninja 250 karbu ya kan, kalian kalau di jalanan yang ya Allah, kalau ada di jalanan yang berlubang itu ya jangan kenceng-kenceng ya, karena nanti kalau enggak seal shocknya bocor, nanti jadi gimana nih, lakernya yang pecah. Ini udah pernah ganti dua-duanya dan nggak cuma sekali itu sih. Jadi kalau itu jujur gue ngalamin waktu itu pecah ya, kalau yang pas depan ya kan pernah nih, kalau seal shock depannya yang bocor itu nggak begitu masalah gitu ya, masih bisa dinekatin lah ya kan. Tapi kalau lakernya yang pecah ya, wah itu udah berat sih ya. Menurut gue pernah ngalamin soalnya. Jadi yang depan itu pecah, tapi kalau yang depan itu kan masih ini ya, ayo lima. kalau yang depan itu masih jarak ini asnya itu sama shocknya kan mepet gini, jadi nggak begitu inilah ya, oleng. Apalagi disnya kan masih dijepit kaliper. Tapi kalau yang belakang itu kan jaraknya lebih besar ya kan, antara as sama ini. Jadi rawan lepas rantainya sob, kalau lakernya sampai pecah yang belakang. Nah gitu. Jadi kalau sampai pecah terus di jalan lah itu repot sih, serius. Karena motor ini tuh pertama berat, yang kedua ini motor mau digimanain ya berat. Jadi untung-untungan aja ya dapat pertolongan pertama. Jadi
gue saranin sih kalau lu bawa motor ini ya kan, tetap harus masuk grup lah, paling enggak grup ninja, biar kalian tahu, dan seandainya terjadi apa-apa ya kamu bisa tanya-tanya di grup itu, atau bisa minta tolong juga di grup itu gitu. Kalau komunitas ya bagus kalau kalian ikut komunitas. Cuma kalau ngerawat motor ini sebenarnya sekali lagi itu nggak rewel, itu tadi pokoknya yang masalah-masalah kayak tadi. Terus yang kedua, motor itu rawan banget sama overheat, jadi kalian harus jaga temperatur mesinnya. Makanya ini gue pasang ammeter. Nah di sini buat mantau suhu mesin juga. Terus nggak sering ya, berkala kalian ganti air radiatornya ya, air radiatornya kalian ganti. Pas ganti air radiator ya kan, sesekali kalian bersihin sensor ini, sensor radiatornya, karena terkadang si air radiatornya udah diganti, udah baru ya kan, tapi sensornya kotor. Nah itu harusnya fan nyala, jadi nggak nyala sob gitu. Jadi itu hal keduanya. Terus selanjutnya, si motor ini itu tuh tiap hari harus kalian panasin, tiap hari. Ya kalau enggak seminggu lah ya, seminggu itu jangan sampai kalian enggak panasin sama sekali. Karena apa? Karena nanti aki kalian yang koit. Karena motor ini tuh walaupun dalam kondisi diam, akinya itu nggak pernah mati sob, akinya nggak pernah mati gitu. Kalau ini udah pernah ganti sekali sih ya akinya. Ini akinya kalau ori 800 ribuan kalau ori. Kalau aftermarket ya beragam. Oke, masalah lain di bagian ini RPM. Motor ini tuh RPM-nya sering mati. Gue juga nggak ngerti apa yang salah, dan di grup itu banyak banget juga yang mati RPM-nya. Jadi ada yang punya solusi. Ini RPM gue juga mati nih yang di sini, itu kendalanya. Tapi kalau mesin sih selagi kalian ganti oli rajin ya kan, air radiatornya dijaga, temperaturnya dijaga, oke. Jadi motor itu kesimpulannya enggak rewel buat kalian yang mau merawat motor. Oke, itu aja untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.